Nama gue Bima. Udah 7 tahun gue nyetir ambulans. Banyak orang pikir kerjaan ini keren, nyelamatin nyawa orang. Tapi yang gak mereka tahu, di balik kaca spion ambulans, kadang ada sesuatu yang gak seharusnya ikut numpang. Malam itu, gue cuma mau jemput pasien di desa Karangjati. Tapi yang ikut pulang bareng gue, bukan cuma pasien. Jangan skip, karena cerita ini bakal bikin lo mikir 2 kali kalau ketemu ambulans tengah malam. Gue bakal ceritain semuanya, sampai lo tahu kenapa gue nggak pernah balik dari perjalanan itu. Nama gue Bima. Udah hampir 7 tahun gue kerja jadi sopir ambulans di sebuah rumah sakit kecil di pinggiran kota. Buat orang luar, kerjaan ini mungkin kelihatan keren. Bawa mobil dengan sirene meraung, nyelip sana-sini, kayak di film-film. Tapi kenyataannya, ya nggak seglamor itu. Kalau gue boleh jujur, kerjaan ini sering bikin bulu kuduk berdiri. Bukan cuma karena harus balapan sama waktu buat nyelamatin nyawa orang, tapi karena ada hal-hal yang gak bisa dijelasin logika. Gue masih ingat malam itu, malam yang sampai sekarang gak pernah bisa gue lupain. Waktu itu gue lagi duduk di ruang sopir, ngopi sacetan yang udah dingin, sambil nunggu panggilan. Teman-teman gue pada nyantai, sebagian main kartu, sebagian lagi rebahan sambil scroll HP. Gue sendiri udah ngantuk berat, soalnya dari siang udah narik 3 kali. Jam di dinding nunjukin pukul 1.12 dini hari waktu telepon di meja bunyi nyaring. Bim, siap-siap. Jemput pasien di desa Karangjati, kata perawat jaga sambil nutup telepon. Gue otomatis nyengir kecut. Karangjati itu desa kecil di ujung selatan. Jalannya cuma satu, lewat tengah hutan, dan terkenal, angker. Bukan cuma cerita hantu-hantuan yang beredar, tapi juga sering ada kecelakaan misterius di jalur itu. Dulu gue nggak percaya. Tapi makin sering gue dengar cerita dari warga, makin gue mikir, mungkin bener juga. Gue ambil kunci ambulans, cek lampu, cek bensin. Lampu-lampu ruang belakang nyala semua, kasur pasien rapi, oksigen penuh. Standar lah. Tapi entah kenapa malam itu, begitu gue masuk ke kabin depan, bau anyir tipis nyelip di hidung gue. Bau darah. Padahal tadi sore ambulans ini udah dibersihin. Gue nyalain mesin, suara diesel meraung pelan. Perawat yang bakal ikut, namanya Rudi, naik sambil bawa tas oksigen dan peralatan. Gas, Bim. Katanya pasien kritis. Gue angguk, masukin gigi, dan mulai meluncur. Jalan menuju Karangjati sepi banget. Gak ada satupun kendaraan lain. Lampu-lampu jalan cuma ada sampai perbatasan kota. Sisanya gelap gulita, cuma nyala lampu depan yang nembus pekat. Pohon-pohon tinggi di pinggir jalan berderet rapat, daunnya bergerak pelan kena angin. Dari radio rumah sakit, suara perawat di ujung sana ngasih info. Pasien laki-laki, 40-an tahun, pendarahan hebat akibat kecelakaan motor. Oke, pikir gue. Artinya kita harus ngebut. Di tengah perjalanan, Rudi tiba-tiba nyeletuk, Bim, lo nyium bau darah nggak sih? Gue melirik, nyium. Dari tadi. Gue kira cuma gue yang ngerasa. Dia diam sebentar, lalu bilang, gak enak nih firasat gue. Gue cuma ketawa hambar. Ah, lo aja yang mikir aneh-aneh. Tapi di hati, gue mulai gak tenang. Karena bau itu makin lama makin nyengat. Dan sumbernya, kayak bukan dari peralatan atau sisa pasien sebelumnya. Lebih kayak, ada yang ke bawah masuk bareng kita. Kita sampai di Karangjati sekitar pukul 1.55. Rumah pasien ada di pinggir jalan desa, cuma diterangi lampu Petromax. Beberapa orang udah nunggu di depan, mukanya panik. Begitu ambulans berhenti, mereka langsung bantuin angkat pasien ke dalam. Gue nggak sempat lihat jelas wajahnya, tapi sekilas, tubuhnya pucat banget, dan matanya setengah terbuka. Darah mengalir dari kepalanya, bikin kasur ambulans langsung basah. Rudi mulai kerja, pasang oksigen, cek nadi. Gue masuk kabin depan lagi, siap tancap gas. Tapi, pas gue lihat kaca spion tengah, gue kaget. Bukan cuma Rudi dan pasien yang ada di belakang. Gue swear, gue ngelihat ada sosok perempuan duduk di kursi lipat pojok, kepalanya miring, rambut panjangnya nutupin muka. Gue refleks nengok ke belakang langsung, dan kursi itu kosong. Kosong.
Gue usap muka. Gue ngantuk kali ya. Gak mau mikir aneh-aneh, gue injek gas, bawa ambulans keluar desa. Baru 5 menit jalan, radio ambulans yang biasanya cuma statis, tiba-tiba nyala sendiri. Bukan suara perawat rumah sakit, tapi kayak suara bisikan. Pelan. Gak jelas, tapi bikin merinding. Rudy teriak dari belakang, "Bim!" Lampu oksigen kedip-kedip sendiri. Gue jawab, "Mungkin baterainya." Belum sempat gue selesai ngomong, tiba-tiba berat, kursi lipat di belakang jatuh sendiri. Padahal itu kursi berat, gak mungkin jatuh cuma karena guncangan kecil. Rudy maki-maki sambil nahan pasien, "Apaan sih ini?" Gue nggak jawab. Karena di kaca spion, gue ngeliat lagi perempuan tadi. Sekarang dia duduk di kursi pasien, tepat di sebelah pasien yang lagi sekarat. Tangannya pucat, jarinya panjang-panjang, nyentuh kepala pasien, dan pasien itu mulai gelagapan. Di detik itu gue sadar, ini bukan cuma perjalanan jemput pasien biasa. Dan firasat gue bilang, malam ini bakal jadi malam terakhir gue narik ambulans. Gue tarik napas panjang, nyoba fokus ke jalan. Angin malah masuk lewat celah kecil jendela, tapi bukannya bikin segar, malah kayak meniupin hawa dingin yang ngerayap sampai tulang. Di belakang, Rudy sibuk sama pasien. Gue bisa denger dia ngucap-ngucap doa pelan, kayak orang lagi panik. Gue nggak nyalahin dia, soalnya gue juga mulai kehilangan grip sama kenyataan. Mata gue terus melirik kaca spion. Perempuan itu, kadang ada, kadang nggak. Pas ada, dia duduk diam, kepalanya selalu miring, rambut panjang nutupin muka. Tangannya pucat banget, kayak nggak ada darah yang ngalir. Lampu jalan udah nggak ada sejak kita keluar Karangjati. Yang ada cuma cahaya lampu depan ambulans, motong kegelapan di depan. Pohon-pohon di kiri kanan jalan kayak pagar hitam tinggi. Sesekali ada suara ranting patah dari arah hutan. Gue nggak tahu itu hewan, atau bukan. Tiba-tiba, pasien di belakang jerit, teriakan serak yang bikin bulu kuduk naik. Rudy teriak, "Bim!" Dia kejang-kejang. Gue refleks injek gas lebih dalam, ambulans ngebut di jalan yang mulai berliku. Tapi di tengah suara mesin dan teriakan pasien, gue dengar suara lain. Suara tawa perempuan. Pelan, tapi jelas. Tawa itu nggak datang dari Rudy, dan jelas nggak mungkin dari pasien yang lagi sekarat. Tawa itu datang dari pojok kabin belakang. Gue nyoba nggak lihat spion, tapi mata gue kayak dipaksa. Dan pas gue lihat, perempuan itu berdiri di pojok, nunduk. Rambutnya jatuh sampai nutupin seluruh wajah. Tangannya ngegantung di samping badan. Tapi yang bikin gue keringat dingin, kaki dia nggak nyentuh lantai. Dia ngambang. Rudy kayak nggak nyadar, sibuk nahan badan pasien biar nggak jatuh dari kasur. Tapi entah kenapa, pasien itu ngangkat tangan, kayak nyoba nyentuh sosok itu. Gue langsung teriak, "Ruth! Lepasin! Jangan biarin dia!" Belum sempat gue selesai, pasien itu tiba-tiba berhenti kejang. Napasnya ngos-ngosan. Dan perempuan itu ngilang. Begitu aja. Jalan makin menanjak. Gue tahu kita udah masuk jalur hutan. Gak ada rumah, gak ada sinyal HP. Kalau ada apa-apa, kita cuma berdua di sini. Di tengah tegangnya suasana, Rudy tiba-tiba nyeletuk, "Bim, lo inget gak? Ambulans ini pernah dipakai waktu kecelakaan di tikungan Bukit Waringin, setahun lalu." Gue mikir sebentar. Banyak kecelakaan yang gue antar. Emangnya kenapa? Korban waktu itu, perempuan. Muda. Katanya sebelum meninggal, dia nyebut nama sopir ambulans yang nyelamatin dia. Namanya Bima. Gue langsung ngerasa darah gue dingin. Karena gue inget jelas. Gue yang bawa perempuan itu. Tapi gue gak nyampein dia ke rumah sakit. Dia meninggal di perjalanan, pas kita masih di tengah hutan ini. Malam itu, gue nggak terlalu mikirin. Korban meninggal di ambulans itu udah biasa.
Tapi yang bikin gue nggak enak sekarang, gue ingat ada hal aneh. Pas waktu itu, gue nggak sendirian di kabin depan. Ada sosok yang duduk di sebelah gue. Gue pikir itu keluarga korban, tapi pas gue lihat, kursi kosong. Dan sekarang, sosok itu kayak balik lagi. Suara duk, 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 tiba-tiba terdengar dari atap ambulans. Kayak ada yang lari di atas. Gue refleks injek gas lebih dalam. Kecepatan udah 90 km per jam di jalan sempit. Rudy teriak, "Bim, pelan. Ini jalan belok-belok." Tapi gue nggak peduli. Gue cuma mau keluar dari jalur ini secepat mungkin. Tiba-tiba brak. Sesuatu jatuh di depan ambulans. Gue injek rem sekuat tenaga, ban nyeret di aspal. Ambulans berhenti cuma beberapa meter dari tubuh. Seorang perempuan tergeletak di jalan, bajunya putih berlumuran darah. Rambutnya panjang, nutupin wajah. Gue nggak turun. Gue nggak mau turun. Gue tahu itu bukan orang hidup. Rudy panik, "Bim. Itu orang. Kita harus..." "Nggak," gue bentak. Tapi sebelum gue bisa jelasin, perempuan itu bangun perlahan, kepalanya nunduk, lalu dengan gerakan gak wajar, dia berlari ke arah ambulans. Gue langsung tancap gas. Tapi di kaca spion, gue ngeliat sesuatu yang bikin gue hampir muntah. Perempuan itu udah ada di atap ambulans, merangkak cepat, kepalanya nempel di kaca depan gue. Mata hitam legam, mulutnya sobek lebar. "Bima," suaranya panjang, serak, kayak dari tenggorokan yang penuh darah. Gue teriak sambil banting setir. Ambulans hampir keluar jalur. Rudy kebanting di belakang, pasien juga. Begitu gue nyoba fokus lagi ke jalan, sosok itu udah nggak ada di kaca depan. Tapi, di spion, gue lihat dia duduk di kursi depan. Di sebelah gue. Tangannya dingin nyentuh setir. Gue nggak bisa gerak. Tangan itu masih ada di setir. Dingin, licin, kayak kulit yang udah kelamaan direndam air. Gue nggak berani nengok, tapi dari ujung mata, gue bisa lihat dia duduk tegak, kepala miring, senyumnya nggak wajar. Matanya, kalau itu bisa dibilang mata, cuma lubang hitam dalam yang kayak narik semua cahaya di sekitarnya. Gue pengen teriak, tapi suara gue ketahan di tenggorokan. Ambulans tetap melaju, tapi gue udah nggak ngontrol lagi. Kayak ada yang ngarahin setir. Jalan yang harusnya lurus, tiba-tiba belok masuk ke jalur tanah, masuk lebih dalam ke hutan. "Bim, lo ngapain?" "Jalan ke rumah sakit lewat sana." Rudy teriak dari belakang. Gue nggak jawab. Gue nggak bisa. Suara perempuan itu mulai terdengar lagi, pelan, hampir kayak bisikan. "Kamu nggak nyelamatin aku, Bima." Gue merem. Ingatan itu datang lagi, jelas banget. Setahun lalu. Tikungan Bukit Waringin. Hujan deras. Seorang perempuan muda, luka parah di kepala, napasnya berat. Gue yang nyetir malam itu. Rudy juga ada. Kita udah hampir nyampe rumah sakit, tapi gue berhenti sebentar. Gue turun, ninggalin dia sama Rudy di belakang. Alasannya? Karena gue pikir dia udah nggak akan selamat, dan waktu itu gue terlalu fokus ngurus administrasi BPJS korban lain yang masih hidup. Dan benar, dia meninggal di perjalanan. Tapi, yang nggak gue ceritain ke siapapun adalah, waktu gue balik ke kabin depan malam itu, dia duduk di kursi penumpang sebelah gue. Senyum. Lalu ngilang pas gue nyampe rumah sakit. "Bima," suara itu lagi, sekarang lebih dekat. Tiba-tiba, lampu kabin belakang mati. Gelap total. Rudy mulai teriak panik, "Bima! Lampunya mati. Oksigen drop." Suara pasien udah nggak kedengeran. Nggak ada napas, nggak ada gerakan. Gue putar kepala pelan, dan gue lihat pemandangan yang bakal gue ingat sampai mati. Rudy berdiri di ujung kabin belakang, matanya melotot, mulutnya kebuka lebar,
Tapi nggak ada suara keluar. Di depan dia, perempuan itu berdiri. Badannya nunduk, tangannya nyekel leher pasien yang udah pucat kaku. Lalu dia nengok ke gue. Pelan. Kepala diputar sampai bunyi krek. Gue panik, injek gas sampai mentok. Ambulans melesat gila-gilaan di jalur tanah. Badan kebanting kiri kanan, tapi gue nggak peduli. Gue cuma mau keluar dari sini. Tapi jalan yang gue lewati kayak nggak ada habisnya. Belok kiri, kanan, terus. Dan, gue nyadar sesuatu. Jalan ini, bukan jalan keluar. Ini muter. Gue udah lewatin pohon besar yang sama 3 kali. Perempuan itu sekarang udah nggak di belakang. Dia duduk lagi di kursi sebelah gue. Mulutnya bergerak, tapi nggak ada suara. Kayak ngomong dalam hati. Lalu tiba-tiba, gue ngerti. Dia mau nunjukin sesuatu. Gambar-gambar kilat muncul di kepala gue. Malam itu, setahun lalu. Dia masih sadar waktu gue berhentiin ambulans. Dia manggil nama gue. Dia minta tolong jangan berhenti, tapi gue malah ninggalin dia sebentar buat ngurus hal lain. Dia ninggal, sendirian. Dan sekarang, dia nggak mau gue ninggalin jalan ini. Karena jalan ini, jalannya gue. Gue mulai ngerasa aneh. Tangan gue dingin, napas berat. Gue melirik ke spion, dan hampir muntah. Bayangan gue di spion, udah bukan gue. Mata gue item semua, bibir gue pucat, dan dari telinga gue netes darah. Ambulans tiba-tiba berhenti sendiri. Mesin mati. Gelap. Di luar, hutan sunyi banget. Gak ada jangkrik, gak ada angin. Perempuan itu berdiri di depan ambulans, ngasih isyarat tangan supaya gue keluar. Dan gue, nurut. Begitu kaki gue nyentuh tanah, hawa dingin nusuk sampai ke tulang. Gue ngeliat sekeliling, gak ada jalan aspal, cuma tanah dan kabut tebal. Perempuan itu jalan pelan ke arah hutan. Gue ikutin, gak tahu kenapa. Kayak, udah gak ada pilihan lain. Rudy gak ada. Pasien gak ada. Ambulans, juga gak ada. Yang ada cuma gue, kabut, dan perempuan itu. Dia berhenti di bawah pohon besar, lalu muter badan. Rambutnya nyibak, dan gue lihat jelas wajahnya. Separuh wajahnya hancur, darah beku nempel di pipi, matanya cuma satu yang utuh. Dia senyum. Kita, udah sama-sama, Bima. Besok paginya, warga nemuin ambulans kami terparkir di pinggir jalan desa Karangjati. Di dalamnya cuma ada pasien yang udah kaku. Gak ada Rudy. Gak ada gue. Dan yang aneh, mesin ambulans masih hangat. Sampai hari ini, katanya setiap ada sopir ambulans yang lewat jalur hutan itu tengah malam, mereka kadang ngeliat ada ambulans lain di belakang. Lampu depannya nyala redup, sirenenya pelan banget. Kalau lo berani nengok spion, lo mungkin bakal ngeliat gue di balik setir. Dan di sebelah gue, perempuan itu.